sanad yang baik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman, pada satu hari, mujtami'an ma'a ashabihi, berkumpul bersama-sama dengan para sahabatnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hal fikum gharib, apakah ada di antara kalian orang asing? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah di antara kalian orang asing? Yakni ahlul kitab, ialah ahlul kitab. Qalu, para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Fa'amara bi ghalqil babi, kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk menutup pintu. Waqala, dan Rasulullah berkata, irfa'u aydiyakum, angkatlah kedua tangan kalian, wa qulu la ilaha illallah. Ini perlu disampaikan untuk menjawab argumentasi di luar yang menyatakan belajar tasawuf itu enggak ada dalilnya, belajar tasawuf itu hasil rekayasa, belajar tasawuf itu hadisnya doif. Bapak Ibu, hari ini kalau ada waktu beli kitab namanya Al-Anwarul Qudsiyah. Itu bicara masalah tentang dalil-dalil yang menunjukkan pengamalan orang-orang sufi, orang-orang yang belajar tasawuf. Kalau mereka berargumentasi dengan dalil, maka cara menghadapinya argumentasi juga dengan dalil. Tentu tidak fair, seimbang ketika mereka berargumentasi dengan dalil, kita tidak menghadirkan dalil. Jadi kalau seandainya guru kita mentalkin sering keluar dari kalamnya, sudah siap semua apa belum? Masih ada tidak yang ditunggu? Kalau tidak ada lagi, tutup pintu. Fa'amara bi ghalqil bab. Itu bukan perintah tutup-tutup saja, tapi memang benar-benar begitulah yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, belajar zikir kalimah la ilaha illallah ini tentu memiliki muatan-muatan yang begitu amat sangat mendalam. Bahkan saking dalamnya, tadi disebutkan, bila isi langit dan bumi itu ditimbang di sebelahnya, lalu la ilaha illallah berada di timbangan sebelahnya, maka jauh lebih berat la ilaha illallah. Barangkali itulah sebab
ada ikhwan terasa seperti belum memberikan manfaat setelah mengamalkan zikir la ilaha illallah, sehingga dia masih mencari-cari. Ya wajar, ada ikhwan pergi atau nyebrang atau mencari guru yang lain karena dianggap dengan zikir ini belum menghasilkan manfaat. Salah satu tolok ukur disebut zikir berhasil di sebahagian kawan-kawan adalah meningkatnya materi. Lalu kalau materi itu tidak meningkat, dianggap zikirnya gagal. Nah, ini yang paradigma cara berpikir model seperti ini yang harus dirubah. Berhasil tidaknya mengamalkan zikir itu tidak kepada materi. Bertumpuk-tumpuk orang tidak belajar zikir, bertumpuk-tumpuk yang tidak sholat subuh, bertumpuk-tumpuk orang yang tidak ibadah, materinya bisa melejit. Jadi tolok ukurnya bukan kepada materi, tolok ukurnya adalah apakah setelah belajar zikir ini semakin dekat atau tidak kepada Allah. Nah, jadi kalau seandainya materinya biasa-biasa saja ya sudah. Yang penting kita coba Pak Ibu sebutkan materi apa yang paling mahal di dunia. Semahal-mahalnya materi di dunia. Itu ya kalimatnya, semahal-mahalnya materi di dunia. Kalau sudah berbenturan dengan kesehatan, maka materi itu mesti kalah dan ngalah. Materi mana, apa materi yang paling mahal di dunia? Lalu kita sebutkan intan, emas, macam-macam, properti, tanah. Tapi mana-mana materi itu kalau sudah berbenturan dengan kesehatan, maka materi itu mesti ngalah dan kalah. Di opnam aja di rumah sakit, tanya sama dokter atau petugasnya berapa jumlah biaya. Kalau sudah nggak ada duit di ATM atau di kantong, ya nanya berapa per meter kebun itu di kampung. Mau apa Pak? Kita jual aja. Mau dijual itu kebun. Jadi kalau sudah berbentur dengan kesehatan, mesti kalah dia. Itu menunjukkan berarti posisi kesehatan itu lebih atas daripada materi. Di atas kesehatan itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Allah itu membuat perjalanan proses mencapai rezeki itu dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan neraca yang maha adil. Zikir itu ada dalam Al-Quran yang mengatakan, yang menyebutkan begini, fazkuruni azkurkum washkuruli wala
takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, fazkuruni azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Kira-kira lebih dulu mana kita ingat Allah atau Allah yang ingat kita? Tapi redaksi ayatnya ya begitu. Fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, aku akan ingat kalian. Seakan-akan kita dulu yang ingat, baru Allah yang ingat. Padahal secara akidah tauhid ya tidak demikian. Tentu lebih dulu Allah yang ingat kita dibanding kita ingat Allah. Lebih dulu Allah ingat kita. Nah, lalu kenapa kok kita tiba-tiba ingat Allah? Karena diingatkan oleh Allah. Karena digerakkan hati kita untuk ingat Allah. Bukti kalau Allah itu ingat kepada kita, hati kita ingat Allah, pikiran kita ingat Allah, badan kita digunakan untuk ibadah, itu adalah membuktikan kalau Allah itu ingat kepada kita. Maka pertunjukannya adalah diri kita ingat kepada Allah. Nah, kalau sudah ingat kepada Allah, apa yang terjadi? Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi orang ingat kepada Allah itu kan banyak tipenya. Kalau cahaya lampu yang di kanan ini bertemu dengan cahaya lampu yang di sebelah kiri, itu sudah tidak kelihatan lagi mana cahaya kanan, mana cahaya kiri. Bapak Ibu nggak usah bercita-cita pingin punya apa karomah, ya sudah, belajar tasawuf, belajar zikir ya gini-gini aja. Nggak usah ingin bisa terbang, atau kalau hujan deras gamis itu nggak basah lagi, nggak usah. Atau apa namanya, bisa jalan di atas got, ya got, ya bisa jalan di atas got, tapi asalkan gotnya itu kecil gitu. Nah, kita itu nggak usah mengarah yang begitu-gitu. Kita itu arahnya lebih dari itu. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu sudah lebih dari karomah. Itu sudah lebih dari apa? Karomah. Kalau selesai ngaji ini Bapak Ibu pulang terus cerita sama masyarakat, semalam habis kejadian mukjizat pada diri saya. Itu kira-kira masyarakat percaya enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Karena bukan Nabi, bukan Rasul. Terus kalimatnya diturunin lagi, grade-nya itu disederhanakan lagi. Semalam habis terjadi karomah pada diri saya. Itu kira-kira Pak RT itu percaya enggak? Enggak. Kenapa enggak percaya? Karena enggak ada potongan walinya. Agak ragu sih orang melihat kita ini. Tah wali beneran apa wali-wali daya apa apa wali murid gitu. Jadi orang tuh ragu. Tapi kalau Bapak Ibu itu ngomong begini, semalam habis ada kejadian aneh pada diri saya, itu percaya nggak orang? Percaya, Pak. Kenapa percaya? Ya dari penampilannya aja udah aneh gitu.
Padahal baik mukjizat, karamah maupun kejadian aneh secara substansi ya sama-sama di luar nalar semua, di luar batas kemampuan manusia semua. Cuma mukjizat itu enggak pas mampir di batang tubuh kita, karamah enggak pas mampir di batang tubuh kita. Yang pas itu istilahnya adalah kejadian aneh. Jadi apa maksud dari omongan ini? Banyak hal-hal jangan-jangan karamah itu ada terjadi pada diri, tapi yang bersangkutan sendiri nggak tahu kalau itu karamah. Yang namanya karamah itu kan kemuliaan. Bagaimana Allah memuliakan hambanya dengan cara Allah dipermudah segala urusannya, dipercepat segala hajatnya, gitu kan. Itu karamah. Nah, balik lagi ke asal tadi. Makanya ilahi anta maksudi warido kamatlubi atili muhabbataka wa ma'rifataka, itu sudah lebih daripada karamah. Itu yang harus dipegang oleh Bapak Ibu, oleh kita semua, harus meyakini bahwa itu lebih dari karamah. Kenapa lebih dari karamah? Karena yang kita tuju itu yang punya karamah. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi hanya engkau yang aku tuju. Berarti enggak nuju yang lain-lain. Enggak nuju pangkat, enggak nuju jabatan, enggak nuju harta, enggak nuju sampai kepada karamah, enggak nuju ke sana. Yang kita tuju itu Allah. Tiba di Allah maka terserah Allah. Terakhir, nah ini kan ceritanya dekat lagi mau menghadapi ibadah kurban. Ya. Maka kita feedback ke belakang, kita ingat sejarah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail diuji oleh Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu beranjak remaja, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Nah, kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, ayahanda semalam bermimpi anni azbahuka, ayah menyembelihmu, fanzur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu? Lalu kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar, ayah kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan Anda termasuk bahagian dari orang-orang yang sabar. Lalu singkat cerita, dalam perjalanan prakteknya, begitu pisau itu sampai di leher Ismail, tidak tergores, secercah darah pun tidak keluar. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena rumusnya adalah yang ada pada diri Nabi Ibrahim sabar, yang ada pada diri Nabi Ismail ikhlas. Jadi simpulnya ridho Allah itu akan turun manakala bersatunya sifat sabar dan ikhlas. Makanya sifat sabar ikhlas itu tanpa batas. Jadi kalau ada orang ngomong ya sabar sih sabar, tapi kalau sudah gini ini udah nggak bisa. Ya tandanya nggak sabar. Selesai ceramah nggak dikasih amplop umpama. Padahal bab isi ceramah itu tentang ikhlas. Pokoknya ayat
ikhlas begini, hadis tentang ikhlas begini, ikhlas itu ada 3 tingkatan, macam-macam lah. Tapi begitu selesai ceramah nggak dikasih amplop. Lalu bisa saja yang ceramah itu ngomong di belakang, ya ikhlas sih ikhlas. Tapi kan kita kesini pakai bensin gitu. Masa nggak dipikirkan yang begitu-gituan? Nah tandanya nggak ikhlas itu. Jadi yang namanya sabar, yang namanya ikhlas itu nggak ada kalimat setelahnya. Kalau masih ada kalimat setelahnya, tapi yang dipikir itu tandanya enggak. Puncak dari sabar dan ikhlas itu ya sudah menerima dengan lapang. Jadi sabar itu akan hadir ketika menerima dengan lapang. Nah artinya apa? Ketika kita itu sudah berada di posisi tiada, nyerah, maka dialah yang tampil. Kalau dia yang sudah tampil, ya sudah, bukan lagi permintaan, tapi dia yang betul-betul mengerjakan. Ada suami ngomong begini, Bu, katanya, buatin teh. Apa nggak lihat teh? Lagi gosok kayaknya. Buat teh pagi-pagi. Apa udah nggak bisa lagi tangan itu bergerak? Nah, itu kalau si istrinya melihat suami sedang apa? Sehat, sedang puasa. Tapi kalau seandainya suami itu terpapar di rumah sakit 2 minggu nggak bangun-bangun, itu kira-kira istri ngomongnya gimana? Mau apa Pak? Mau bakso? Enggak. Mau kredok? Enggak. Ketoprak? Enggak. Mau tak buatin teh? Enggak. Kopi? Enggak. Terus maunya apa? Mau kawin lagi kata dia. Nah, si istri bisa nawar-nawar begitu apa sebab? Karena si suaminya terkapar dulu. Baru si istrinya itu menawarkan. Kalau tadi kan enggak, suami minta gitu ya. Tapi enggak direspon. Kenapa? Karena di posisi sehat merasa puasa. Tapi kalau seandainya si suaminya itu sudah lemah, enggak berdaya, enggak usah minta, itu ditawarkan malah. Jadi kalau bapak ingin dibegitukan sama istri, terkapar dulu di rumah sakit. Nah maksudnya apa? Mukjizat, karomah, maunah itu terjadi ketika hamba di posisi tiada. Ketika hamba di posisi tiada, maka yang ada dia. Bagaimana kehendak Allah itu turun ketika hamba sudah tiada lagi berkehendak? Kalau hamba itu masih berkehendak, berarti masih ada rasa keakuan. Berkehendak yang dimaksudkan di sini adalah merasakan keakuan. Ya jangan pula gara-gara omongan ini udah nggak mau lagi doa. Kenapa? Udahlah, nggak usah ada lagi kehendak. Ya salah juga kayak gitu. Dia di posisi puncak nyerah saja. Disitulah gelas ini Allah yang berbuat. Gelas ini kalau dimasukkan teh, maka air ini langsung menjadi apa? Air teh. Warnanya warna apa? Warna teh. Lalu kalau air gelas ini dimasukkan kopi, maka airnya berubah atau tidak? Berubah menjadi apa? Menjadi air kopi. Warnanya hitam. Kenapa dia cepat berubah air di dalam gelas itu? Nah itu pertanyaan. Yang kedua, kalau ibu
masukkan teh ke laut Merak sana, kira-kira laut itu berubah nggak? Enggak. Kalau masukin kopi satu truk ke Merak sana, berubah nggak? Enggak. Kenapa di sini berubah, di sana enggak? Karena wadahnya lebih luas. Jadi supaya tidak terkontaminasi hati, supaya memunculkan ikhlas dan sabar, maka jawabannya luas-luaskanlah hati. Nah, kenapa kita belum bisa sampai kepada tingkat ikhlas yang sebenar, sabar yang sebenar? Yaitu karena belum mencapai hati yang lapang. Nah, muncul hati yang lapang itu ketika melihat sesuatu itu apa? Dianggap penting atau tidak penting. Contoh, ibu kan bapak minum pakai apa? Aqua gelas ya, Tripanca ya. Kalau Tripanca itu hilang, kira-kira bisa tidur 3 hari 3 malam nggak? Ya bisa. Atau gelisah? Enggak juga. Tapi kalau mukena yang hilang, ketika gelas itu hilang dengan mukena hilang, lebih khawatir mana kira-kira? Lebih khawatir mukena. Tapi kalau seandainya dibandingkan sama HP, kalau disuruh hilang, lebih pilih mana? Mukena daripada HP. Tapi kalau HP dibanding sama bapak, lebih baik mana yang hilang? Kalau dibanding sama bapak gitu, dibanding sama suami, tentu lebih pilih suami. Kok pilih HP? Pilih suami daripada HP. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya itu sampai sejauh mana Anda meletakkan sesuatu itu pada porsinya. Jadi kalau seandainya menempatkan Allah itu di atas segala-galanya, dan ini yang mesti diusahakan, kalau menempatkan Allah itu di atas segala-galanya, maka selain Allah, di luar Allah, itu terasa biasa. Karena ada yang melebihi daripada yang lain. Nah, itu yang kita belum bisa. Kita itu masih timbang-timbang semua. Yang ini hilang, ya doa sama Tuhan. Ya Allah, ya kalau bisa. Jangan yang inilah yang hilang itu. Yang lain. Berarti kan kita itu masih menempatkan sesuatu itu lebih ya. Lebih daripada ketentuan Allah. Ketakwaan. Yang belajar tasawuf dengan tidak belajar tasawuf. Belajar fikih itu belajar hukum. Belajar tauhid itu belajar keyakinan. Belajar tasawuf itu belajar melepaskan keakuan. Apa beda? Ya beda. Kalau seandainya Bapak punya toko atau swalayan yang besar sekali, mempekerjakan 3.000 orang karyawan. Dari 3.000 karyawan itu ada satu yang lain dari yang lain. Kalau dia masuk itu pagi sekali, kalau dia pulang sampai larut malam. Tugas utamanya di kasir. Hanya kalau ada genteng retak dia perbaiki.
Kalau ada keran yang rusak, dia yang ganti. Kalau ada lantai yang kotor, dia yang ngepel. Itu kira-kira kalau Bapak punya karyawan begitu, senang apa enggak? Gaji itu perlu ditingkatkan. Dan satu ketika Bapak naik ke atas, ke lantai 2, mau memeriksa yang kerja di lantai 2. Tiba-tiba terjadi percakapan antara pembeli dengan kasir yang baik itu tadi. Lalu yang beli ini nanya, "Dek, swalayan ini milik siapa?" Terus kasir itu, karyawan itu ngomong begini, "Milik saya, Pak, swalayan ini." Terus yang halaman luas di depan itu punya siapa? Punya saya. Itu kira-kira kalau Bapak mendengar begitu, senang apa enggak? Pasti enggak senang. Kenapa enggak senang? Karena dia mengaku-ngaku. Tentu Bapak akan lebih senang kalau karyawan itu ngomong begini, yang punya swalayan itu Pak Haji itu, termasuk lapangan itu milik dia. Itu yang punyanya kan senang. Nah, sekarang ini kita belajar ngomong begitu, itu masih agak berat. Yang punya mata ini Allah, yang punya penglihatan ini Allah, yang punya pendengaran ini Allah, yang punya ilmu ini Allah. Nah, yang ada juga adalah pada diri kita ini, sayalah yang punya ini punya saya, ini saya yang mendengar, dan lain sebagainya. Jadi belum dikembalikan. Untuk bisa mengembalikan dan merasakan bahwa ini bukan milik kita, itu ranahnya hanya ada pada tasawuf. Bertahun-tahun ngaji fikih nggak akan muncul nggak tentang zauq itu. Nah, jadi apa beda? Ya beda. Tinggal dekat masjid itu bagus apa enggak? Bagus. Tapi isi orang masjid, apa kebanyakan yang dekat dengan masjid? Ada orang tinggal dekat masjid, tapi ngelangkahkan kaki itu berat. Cuma kalau sepedahan ke metro bisa. Bisa, sepedahan sampai ke metro itu bisa. Nah, inilah pertanyaan yang paling berat ini. Masalah tinju ini. Ya memang bagusnya dipraktekin dulu. Jadi pertama Bapak ninju Mas Dwi ini, tapi nggak pakai zikir gitu. Yang satu ninju si Deo ini, tapi pakai zikir. Kira-kira hancuran yang mana? Ya itu kan isyarah, ya isyarah. Ya tulis saja la ilaha illallah di kertas, terus beli semangka 5 kilo, taruh sini. Kalau mau ngetesnya, sini la ilaha illallah tulisan. Terus ini apa? Semangka 5 kilo. Kalau ditimbang, ya berat ini. Lalu kita bertanya-tanya, lalu gimana bunyi hadis itu tadi? Yang hadis tadi hebat kalimatnya. Lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya kalau tamsilannya kan begitu ya. Umpama Bapak Ibu disuruh ngangkat beras 5 ton. Baiklah Bapak Ibu, setelah pengajian ini sama-sama Bapak Ibu masing-masing untuk mohon kesediaannya mengangkat beras. Kata MC begitu umpama selesai pengajian ini. Kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini dimohon untuk mengangkat beras seberat 5 ton. Bisa apa enggak? Ya bisa. Karena karung tulisan beras 5 ton. Karung aja sama tulisan 5 ton. Bisa enggak? Nah, bisa. Asalkan nggak ada
nggak ada isinya. Nah, yang jadi berat itu 5 tonnya apa isinya? Isi. Yang berat itu isi. Bukan la ilaha illallahnya yang menjadi berat. Kalau la ilaha illallahnya kan kalimat gitu. Yang berat itu adalah isi la ilaha illallah. Kalau hanya tulisan la ilaha illallah ya ringan. Tapi yang berat yang dimaksudkan di hadis ini adalah isi dari la ilaha illallah. Apa isinya? Isinya adalah sadar akan diri tiada yang lain, yang ada hanya Allah. Nah, mendudukkan tiada yang lain, yang ada hanya Allah, itu berat itu Pak. Berat dalam prakteknya, berat dalam posisinya, dan berat secara kualitasnya ketika itu sudah bisa didudukkan. Nah, sekarang ini sedang belajar apa? Mencari dan mengumpulkan isi daripada la ilaha illallah itu sendiri. Baik, itu ya Bapak Ibu. Ala hadiniyah wal hajah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.